Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah laju indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 5% lebih. Kedatangan Sufmi Dasko beserta anggota DPR lainnya ke Bursa Efek Indonesia diakui sebagai bentuk dukungan dan meyakinkan kepada para pelaku pasar agar tetap tenang serta meminta pemerintah untuk mengambil langkah secara cepat agar pasar saham dapat kembali meningkat. Turunnya IHSG menyebabkan Bursa Efek Indonesia langsung melakukan penghentian perdagangan sementara setelah penurunan menyentuh angka 5% lebih. Rekan-rekan media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui apa penyebab anjloknya IHSG hingga 5% lebih, sudah bergabung bersama kami pengamat pasar saham Hans Kueh. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Pak. Ya, Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Pak Hans, ini apa penyebab utama dari anjloknya IHSG bahkan melampaui dari 5%? Ya, ada beberapa sentimen. Ya, yang pertama datang dari global. Memang kita lihat beberapa saat ini kebijakan Donald Trump cukup meresahkan pelaku pasar di seluruh dunia. Gitu. Pertama, memang harus kita akui tadinya pasar ekspektasi bahwa Trump itu cuma strategi ya, melakukan tarif, kemudian melakukan negosiasi untuk mendapatkan suatu deal perdagangan yang menguntungkan US. Tetapi ternyata itu tidak hanya strategi untuk menakut-nakuti, tetapi tetap diaplikasikan ya, terutama ke beberapa negara seperti Kanada, Meksiko, Eropa, dan Tiongkok gitu. Nah, ini menyebabkan ada balasan dari negara tersebut dan Trump mengancam dengan resep lokal ya. Jadi dia yang mengenakan tarif pada Amerika, dia tarif lagi gitu. Nah, hal ini menyebabkan global market menjadi khawatir dan penuh ketidakpastian. Saat ini probabilitas resesi Amerika naik ke 40% dan kemungkinan The Fed tidak akan mematukan pemotongan tingkat suku bunga. Nah, itu faktor dari global yang cukup mempengaruhi sehingga kalau kita lihat indeks Dow Jones pun mengalami tren turun ya sesudah kemenangan Trump tadi gitu. Nah, dari dalam negeri juga kita lihat ada net sell asing yang cukup kuat dan biasanya penurunan yang sangat tajam yang terjadi di pasar, salah satu juga difaktor oleh terjadinya for sale ya terhadap pelaku pasar yang melakukan transaksi margin. Nah, dari dalam negeri kalau kita lihat selain for sale tadi, kita juga memperkirakan investor asing melakukan penjualan di pasar saham kita memfaktor beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat udah beberapa saat ini memang investor asing itu khawatir dengan defisit perdagangan Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah Danantara sendiri ya. Kita lihat mereka punya sentimen yang agak negatif terhadap Danantara. Nah, yang pertama defisit anggaran ya. Jadi investor asing itu kalau kita lihat mereka dalam statementnya ada beberapa yang menyatakan mereka khawatir memperkirakan defisit anggaran kita melebar. Lihat ketika Goldman Sachs melakukan downgrade terhadap Indonesia, dia memperkirakan defisit anggaran kita akan melebar ke 2,9%. Nah, buat konferensi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa anggaran kita mungkin defisitnya akan melebar karena penerimaan negara yang lemah. Ini difaktor oleh 3 faktor ya, lemahnya tadi. Yang pertama datang dari daya beli masyarakat turun, yang kedua adalah harga komoditas yang melemah,
yang ketiga penerimaan pajak yang belum optimal. Nah, dengan terkonfirmasinya bahwa penerimaan yang lemah tadi, ini menyebabkan mereka melepas saham-saham di dalam negeri. Nah, baik. Yang kedua adalah Danantara ya. Jadi memang ada banyak simpang siur, dan kalau kita lihat ada banyak statement di media sosial yang relatif negatif ya. Seperti khawatir bahwa BUMN bank perbankan kita yang selama ini kinerjanya bagus takut dapat penugasan yang menyebabkan laba mereka tergerus turun dan dividen yang dibagikan akan berkurang. Nah, ini sentimen-sentimen negatif yang menyebabkan kalau kita lihat investor asing menjual, lokal biasanya terpengaruh ikut-ikut menjual ataupun ada yang kena for sale ya, sehingga harga sahamnya bergerak turun ke bawah. Baik, kita coba akan bahas satu-satu ya, mulai dari pasar saham Amerika dulu. Karena kita lihat bahwa saat ini pasar saham Amerika ternyata masih dalam kondisi hijau begitu. Dia menghijau dan juga Asia bahkan juga menghijau. Kenapa cuman kita satu-satunya yang kemudian melemah dan masuk di zona merah? Ya, jadi tadi itu ya kalau saya lihat ya, sebenarnya dalam periode 1 bulanan gitu ya, pergerakan kita mirip-mirip dengan pasar global ya. Jadi sentimen global mempengaruhi kita. Tetapi dalam 2 hari terakhir memang agak bergerak anomali pasar kita. Jadi ketika Asia menguat, pasar kita melemah. Nah, kita melihat ini memfaktor dari tekanan jual dari investor asing yang terjadi di pasar kita. Dan hari ini kalau kita lihat kemungkinan besar juga ada banyak transaksi margin yang kena for sale ya. Angkanya kurang lebih sekitar berapa? 3 triliun lebih ya hari ini yang for sale-nya? Ya, kita nggak terlalu tahu persis ya jumlah for sale-nya berapa di pasar, tapi kemungkinan ada for sale tadi ya, karena saham mengalami penurunan cukup banyak. Biasanya itu di-trigger salah satunya oleh hal tersebut ya, sehingga berdasarkan peraturan ketika penurunan lebih dari 5%, maka terjadi trading halt ya, di stop dulu perdagangan. Bahkan tadi sempat sampai 7% sebelum sorenya mulai recovery ya pasar perdagangan. Baik, kalau dilihat berarti ini akibat dari ada investor akhirnya banyak juga yang ikut-ikutan untuk menarik gitu ya uang mereka dan mungkin memindahkannya ke tempat lain. Menurut data kurang lebih sekitar 26 triliun bahkan dari sejak Januari ya sampai 17 Maret kemarin sudah keluar. Apakah ini Anda melihat akan tren ini berlanjut begitu? Ya. Jadi tentu pertama gitu ya, kita harus memfaktor dulu kekhawatiran investor gitu ya. Kalau kita lihat investor asing ada bicara tentang potensi defisit anggaran ya. Kalau defisit anggaran kita melebar gitu ya, itu biasanya akan memaksa pemerintah menerbitkan lebih banyak obligasi. Artinya yield-nya akan bergerak naik ke atas dan ini akan memberikan tekanan pada pasar keuangan ya, seperti pasar saham gitu. Nah, sekarang kita harus melihat sebenarnya kalau menurut analisa kami gitu ya, masalah yang dihadapi Indonesia di awal tahun ini lebih difaktor oleh sistem Cortex yang belum optimal gitu ya. Sehingga kalau kita lihat penerimaan negara relatif rendah di sana. Nah, ini yang menyebabkan kalau ditranslate gitu ya, kelihatan penerimaan negara lemah, pengeluarannya relatif lebih besar, sehingga defisitnya diperkirakan akan melebar. Artinya, kalau nanti sistem Cortex bisa berfungsi dengan maksimal, penerimaan negara kembali normal, harusnya defisit kita bisa kembali turun. Dan ini tentu nanti akan menjadi faktor positif bagi pasar saham kita. Nah, yang faktor kedua yang harus kita lihat adalah terkait Danantara. Ya, memang ada beberapa statement yang kita pikir perlu diluruskan, seperti statement yang mengatakan bahwa Bank Himbara akan ditugaskan mendanai program 3 juta rumah gitu ya. Tentu orang berpikir gitu ya, Koperasi Merah Putih ya. 3 juta rumah ini akan menguntungkan atau enggak. Itu kalau nanti tidak menguntungkan, jangan-jangan akan menyebabkan dividen Bank Himbara kita berkurang ya. Nah, itu yang perlu diluruskan. Tetapi menurut kami harusnya ya, dan kami yakin Danantara tidak melakukan hal seperti itu ya. Artinya Danantara akan memilih kalau proyek itu memang menguntungkan baru mereka akan invest. Dan tentu Bank BUMN kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika hal-hal tersebut bisa diluruskan kembali ya, saya pikir sentimen negatif yang menerpa pasar saham kita itu cenderung akan kembali lebih pulih gitu. Baik, kita simak dulu keterangan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman ini terkait IHSG yang anjlok pada hari ini. Hari ini transaksi sempat menyentuh 6%. Jadi sesuai SOP di Bursa Efek, ketika di atas 5%, kami lakukan trading halt namanya.
kita suspend perdagangan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kembali. Jadi kalau kita lihat hari ini sudah pembukaan dari trading halt, sehingga perdagangan sudah seperti biasa dan terlihat bahwa bahkan sudah membaik. Ya, pada waktu penutupan di angka 6%, sekarang sudah lebih baik. Itu otomatis, secara otomatis akan sesuai SOP kami. Ya, Pak Hans, apa tanggapan Anda mengenai pernyataan tadi bahwa memang sempat di halt gitu, terus tapi setelah 30 menit ya, kalau tidak salah Ya. pada pukul 11.47 itu dibuka kembali dan naik dia sedikit. Iya, jadi memang ketika menyentuh 5% itu sesuai dengan SOP peraturan itu akan terjadi halt dulu gitu ya 30 menit. Nanti kalau turun lagi 10% itu yang lebih lama. Tadi sempat buka kemudian turun sampai minus, kemudian sorenya recovery gitu. Biasanya memang kalau pola-pola seperti ini kita melihat biasanya ada force sell yang terjadi di pasar ya, sehingga terjadi tekanan turun ke bawah gitu. Yang kedua adalah trading halt ini memang dipakai untuk menenangkan pasar gitu ya. Jadi biasanya pelaku pasar biasanya ketika market turun itu panik gitu ya. Ketika panik mereka jual. Ya, yang jual ini yang lain ikut panik jual gitu, sehingga marketnya turun dengan cepat ke bawah gitu. Nah, trading halt itu memberikan kesempatan kepada investor untuk lebih rasional ya. Jadi stop dulu, mereka berpikir lebih rasional gitu. Biasanya ketika dibuka kembali perdagangan lebih rasional ya, karena orang dikasih jeda gitu ya. Karena pola orang dalam bertransaksi saham itu selalu herding. Ya, jadi kalau ada yang panik, mereka cenderung ikut panik gitu. Jadi itu mekanisme yang normal dan memang udah ada waktu dari pandemi COVID-19 ya dilakukan seperti itu, dan ya terbukti biasanya di sore hari marketnya akan ada rebound kembali gitu. Baik, ya kita sempat lihat ada rebound ya, tetapi ini apakah rebound ini juga akan kemudian berlanjut dalam artian dalam waktu dekat? Karena besok itu kalau tidak salah tadi dari Bursa Efek akan kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan begitu. Iya. Tentu kita akan melihat kondisi pasar global ya, apakah Dow Jones melanjutkan rebound mereka gitu. Kemudian tentu kita harus melihat lagi dalam negeri gitu ya, apakah investor asing masih melanjutkan tekanan jual mereka di pasar kita. Saya pikir sebenarnya ini rangkaian kejadian ya. Jadi dari Morgan Stanley ketika mendowngrade Indonesia di indeks MSCI, itu indeks MSCI itu cukup penting. Artinya banyak sekali fund-fund besar dari global yang investasi di Indonesia merefer pada MSCI. Jadi ketika dia melakukan downgrade di sana, itu fund-fund tersebut tentu harus melepas porsi kepemilikan mereka di pasar Indonesia. Biarpun mungkin fundamental ekonomi Indonesia masih tetap bagus, tetapi mereka kalau mengikuti indeks tersebut, mereka tetap melakukan penjualan gitu. Jadi kita melihat bahwa aksi downgrade yang dilakukan oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs beberapa waktu lalu itu juga berkontribusi pada penurunan pasar kita. Oh, baik, kalau Anda tadi katakan bahwa itu memang ada kaitannya juga dengan keyakinan pasar yang kemudian mereka meragukan untuk ekonomi di Indonesia yang kelihatannya memang ada defisit dan bukan dan sudah dijelaskan oleh Bu Sri Mul. Plus abis itu ada isu lagi pula bahwa Ibu Sri Mul akan mundur begitu dan berbagai sentimen negatif juga masuk gitu ya. Bagaimana seharusnya pihak Bursa Efek Indonesia dan juga pemerintah ini mengantisipasi kelanjutan anjloknya IHSG atau mungkin juga bahkan ekonomi Indonesia? Ya, sebenarnya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia udah bagus ya. Jadi memang sesuai SOP kalau turun 5% di trading halt ya, untuk memberikan kesempatan investor berpikir kembali. Kebijakan OJK juga udah oke, maksudnya diberikan kesempatan kepada emiten sebenarnya untuk bisa buyback tanpa RUPS ya, itu rencana kebijakan yang udah bagus gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang perlu itu adalah menjaga statement yang kondusif dari pemerintah gitu ya, seperti hiruk pikuk yang ada yang bilang, oh nanti Bank Himbara akan ditugaskan mendanai 3 juta rumah. Ya ini tentu orang jadi agak khawatir ya, oh itu apakah program itu menguntungkan atau enggak gitu ya. Jangan-jangan nanti Bank Himbara kita jadi seperti BUMN Karya ya, yang beberapa
sempat terjerat hutang. Nah, yang seperti itu yang perlu diluruskan ya. Ya, statement-statement ini sebab dianggapnya ini pembiayaan ini juga kemudian jadi akan memakan banyak dana di Himbara sendiri ya, begitu ya. Jadi ada pengeluaran yang belum tentu ada kembalinya begitu. Nah, tapi kita akan simak dulu penjelasan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait anjloknya IHSG pada hari ini. Rekan media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi, dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang, bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya... Oke, Pak Hans, ini tadi kita lihat disampaikan sampai DPR saja datang ke Bursa Efek untuk memberikan keyakinan gitu kepada masyarakat untuk tetap tidak tarik dananya lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi juga ada desakan untuk pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. Nah, tadi saya sudah sempat tanyakan, tapi kalau dilihat dari Anda kan tadi sampaikan mengkoreksi pernyataan-pernyataan, tapi ada nggak hal-hal lain, kebijakan-kebijakan lain yang mungkin kemudian insentif ataupun apapun itu ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi anjloknya ekonomi justru? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, data makro Indonesia masih cukup bagus ya. Kita pertumbuhan ekonomi masih 5%-an, inflasi masih terkendali. Hampir semua data makro cukup bagus. Kalau kita kembali ke kinerja BUMN kita, itu juga masih bagus kinerjanya ya. Apalagi Bank Himbara kita, dividennya akan tetap besar gitu. Jadi kalau kita lihat yang terjadi itu lebih merupakan ekspektasi yang berubah gitu ya. Jadi ketika ada statement yang kurang pas ya, itu menyebabkan ada yang berpikirnya udah kemana-mana gitu ya, itu merupakan yang menjadi sentimen negatif di sana gitu. Kemudian kalau kita lihat, tentu pemerintah juga tidak mau anggaran kita defisit terlalu melebar gitu ya. Tentu ada upaya-upaya untuk memperbaiki tadi gitu. Nah, tentu pasar juga melihat dan investor asing juga melihat ketika udah dilakukan penghematan oleh pemerintah. Tentu dampak penghematan ini akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, program stimulus apa yang dipakai pemerintah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu supaya bisa tumbuh lebih dari 5% ya. Artinya kalau kita ingin mencapai 8%, maka harusnya tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi kita udah naik ke 5,6. Ya, tahun depan udah di 6%-an, tahun berikutnya udah bergerak ke 7%, sebelum mungkin 5 tahun kemudian kita bisa masuk ke 8% gitu. Nah, itu tentu yang kebijakan-kebijakan konkret apa yang dibuat pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan terutama untuk mengembalikan kemampuan daya beli di kelas menengah gitu. Baik. Ya, karena secara umum ekonominya masih oke, tetapi ada masalah di kelas menengah ke bawah. Nah, itu dia, itu ya, kita akan bahas itu. Tapi bicara soal tadi kedatangannya anggota DPR begitu ya, Wakil Ketua juga, apakah ini berdampak secara langsung kepada pas pembukaan kembali, kemudian ada kenaikan begitu? Ya, tentu kalau kita lihat ketika ada DPR dan pejabat memberikan perhatian kepada pasar saham, itu tentu lebih positif ya, artinya terbuka kemungkinan ada intervensi dari pemerintah untuk mengembalikan tekanan pada pasar saham ya, supaya tekanannya berkurang gitu. Jadi tentu ketika ada kunjungan, kita pikir itu positif bagi pasar. Baik, nah kita sedikit ke makro karena tadi Anda ngajak sedikit ke pertumbuhan ekonomi kita ini ya. Walaupun memang ini masih dalam kondisi oke, maksudnya artinya sekarang masih di 5%. Namun kalau kita lihat
ketika biasanya begitu ya Bu Sri Mulyani itu melakukan kebijakan dengan ketika ada ada defisit dia akan belanja lebih banyak begitu. Ya kebiasaannya kan seperti itu. Tapi sekarang justru malah invest dan juga menahan uang begitu, berhemat. Apakah ini nggak membuat kemudian nanti akan menghambat pertumbuhan? Ya, memang kalau kita lihat di akhir tahun pertumbuhan ekonomi masih 5%, tetapi konsumsi itu tumbuh 4,9-an ya. Jadi ini indikasi awal yang menunjukkan memang ada kemampuan konsumsi masyarakat agak tertekan di sana. Kalau kita zoom lebih dekat, itu memang betul bahwa kelas menengah itu hilang hampir 10 juta gitu. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah mengalami fenomena namanya mantap ya, makan tabungan ya. Jadi memang ada masalah di sana gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pemerintah memang harapannya lebih ekspansi budgetnya ya, kalau daya beli menurun, ekspansi budget supaya mengembalikan daya beli. Tetapi kan kita tahu juga di bulan Januari dan Februari penerimaan negara agak tertekan turun. Ya, tadi faktornya ada 3. Yang pertama adalah memang ada data yang menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. Yang kedua, penurunan harga komoditas ya. Tadinya komoditas sempat booming pasca COVID-19, tetapi karena perang dagang, harga komoditas dalam tren yang turun. Yang ketiga adalah sistem penerimaan pajak kita dengan yang baru namanya Cortex itu ternyata relatif belum optimal ya, sehingga penerimaan negara relatif rendah di sana. Jadi ini yang kita pikir menyebabkan pemerintah tidak bisa menggas belanja ya, dan harus melakukan penghematan. Baik, dan kita simak sekarang pernyataan dari Menko Perekonomian terkait kondisi ekonomi yang tengah berkembang, termasuk juga IHSG. Tentu kita lihat secara global kan besok ada FOMC meeting, dan tentu market masih menunggu. Yang kedua juga rapat Gubernur BI kan, tentu juga akan ditunggu oleh publik. Yang ketiga tentu seperti biasa ada saham-saham yang turun akibat mungkin laporan keuangannya ataupun informasinya sudah keluar. Kan ini ada satu grup lah yang turunnya cukup dalam. Kemudian tentu kita melihat juga karena regulasi HALT yang 5% itu kan kemarin diberlakukan saat COVID. Nah, tentu ini perlu ada review juga mengenai regulasi tersebut. Tapi akan dilaporkan ke Presiden ya Pak? Ya, tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Ya, Pak Hans, apa tanggapan Anda mengenai ini? Kaitannya juga dengan FOMC yang akan digelar besok ya, 19 Maret oleh The Fed. Seperti apa dampaknya kepada kita pasar saham kita? Ya, tentu kalau sebenarnya narasi yang dibangun pasar dari tahun lalu itu Fed potong bunga 100 basis poin tahun lalu, kemudian 100 basis poin lagi tahun ini, tapi ternyata setelah Trump naik, kelihatannya inflasi akan tinggi gitu ya, sehingga terjadi ketidakpastian terkait dengan potensi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve gitu ya. Jadi ini tentu juga merupakan salah satu sentimen yang negatif bagi pasar gitu. Memang saat ini ada sedikit perkembangan ya, tadinya pasar sempat mengatakan Fed mungkin tidak memotong bunga, tapi melihat potensi resesi Amerika, Fed diperkirakan melakukan pemotongan bunga sampai 2 kali, tetapi baru mungkin dimulai pada bulan Juni gitu. Jadi pada edisi besok kemungkinan Fed akan menahan tingkat suku bunga. Nah, selain itu penurunan pasar saham juga tadi betul difaktor oleh turunnya grup ya. Jadi ada satu grup konglomerasi ya, beberapa grup konglomerasi yang sahamnya itu kita lihat naik sangat tinggi dan valuasinya relatif mahal. Jadi ketika risiko global meningkat, potensi resesi meningkat gitu, dan ketika terjadi panic selling, biasanya saham-saham dengan valuasi tinggi itu turun sangat jauh gitu ya. Jadi tadi sempat saya lihat ada beberapa saham dari grup konglomerasi yang valuasinya udah mahal itu turunnya 10-11% gitu ya, cukup tinggi. Jadi ini juga mereka kapitalisasinya cukup besar sehingga memberikan tekanan turun pada pasar saham kita. Baik, jadi kalau memang diperhatikan ini kita masih menunggu berarti ya
FOMC, kemudian juga kita masih menunggu kebijakan dari Bursa Efek Indonesia dan juga pemerintah besok tentunya, karena ini penting sekali untuk diawasi begitu ya, kita tetap mengamati pasar saham. Dan terima kasih Pak Hans Kui yang sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore, dan salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Pak. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.